yang diamalkan hanya karenanya. Oleh itu kita berterima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja tak lupa kita selalu di majlis-majlis kita agar penuh dengan barakah untuk senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepadanya, kepada anak istrinya, cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat dan anak-anak mereka, para tabi'in yang setia mengikuti, dan siapapun yang istiqamah di atas jalan Nabi sampai akhir masa. Semoga kita termasuk di antaranya. Ma'asyiral kiram, dengan apa mereka berkorban? Karena beberapa hari lagi kita dituntut atau kita sudah berazam untuk berkorban. Ma'asyiral kiram, sesungguhnya korban itu sebenarnya adalah tanda cinta, dan cinta itu lahir dari hati, dari mata turun ke hati, yang dengannya kita bertakwa kepada yang kita cinta. Dan takwa itu menghendaki selalu menurut yang disuruh dan menjauh dari yang ditegah. Itulah definisi cinta yang sesungguhnya. Maka cinta itu adalah ketaatan, dan cinta itu adalah penurut kepada yang dicintai. Dan itulah takwa. Karena takwa dalam definisi ilmiahnya para ulama adalah fi'lu ma amara Allah wajtinabu ma naha anhu. Melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh keduanya. Dan letaknya sama-sama di sini. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nabi asyara ila sadrihi syarif. Beliau menunjuk ke dadanya. Kalau kita kembali ke sejarah, awal mula disyariatkannya berkorban. Memang isinya sebenarnya ujian cinta. Apakah cinta kita kepada sang pemberi atau hanya pada apa yang dia beri? Kalau kita menakar cinta dengan apa yang diberi, setelah kita dapat, kita akan melupakan sang pemberi. Seperti yang sering terjadi pada hari ini, tidak ada persahabatan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Di saat menawuh banyak non manyuwuh. Tapi basurnya ketika menawuh banyak non manyuwuh. Ketika masih punya, banyak yang mengaku punya, kita punya. Tapi ketika sudah tiada, mereka pun dipanggil tak ada-ada. Tapi basurnya jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi timbullah tidak ada persahabatan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Di saat kepentingannya ada di situ, dia akan dekat, dan di saat kepentingannya sudah selesai, dia akan seperti tak kenal. Tetapi kalau kita cintanya kepada sang pemberi, berapapun diberi, kita takkan pernah untuk terpengaruh. Diberi besar, kita kembali kepadanya bersyukur. Diberi sedikit, kita kembali kepadanya bersabar. Diberi lebih, kita kembali kepadanya untuk mengutamakan hamba-hambanya yang lain. Inilah cinta. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Untuk itu kata orang, cinta itu pengorbanan. Maka ketika dua orang anak Adam diuji cintanya,
disuruh berkorban. Ada yang serius diterima, ada yang tidak serius tidak diterima. Watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam dengan benar ketika keduanya berkorban, yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Qabil memberikan korbannya tanpa keseriusan, asal comot, yang penting pekerjaan selesai. Sedangkan Habil memilih yang terbaik karena dia tahu bahwa sesungguhnya Allah sedang menguji, maka dia harus memberi jawaban yang terbaik yang dia miliki. Fatuqabbala min ahadihima, diterima dari salah satunya, tentu yang nilainya tinggi. Ditolak dari yang lain, tentu yang nilainya gagal. Karena yang satu serius beragama, yang satu tak boleh serius beragama. Tentu yang akan cinta, tentu yang serius. Yang tak cinta hanya coba-coba, sehingga sering uji coba. Kalau beruntung dia teruskan, kalau tidak dia mundur. Nah, Qabil coba-coba sehingga tidak diterima. Allah Maha tahu mana hati yang serius, mana hati yang berpaling. Innallaha la yataqabbal atau la yanzur ila qalbin ghafilin lahin. Allah tidak tahu, Allah tidak memperhatikan hati yang berpaling, hati yang lalai, hati yang tidak serius. Lalu ketika temannya diterima, saudaranya diterima, dia pun iri dan hasad, lalu dengki dan hendak membunuh. La aqtulannak, kamu diterima saya tidak, gara-gara kamu saya tidak diterima. Selalu yang kalah selalu menyalahkan yang menang. Yang menang kan tidak pernah menyalahkan yang kalah kan? Makanya kalau banyak orang menyalahkan yang menang itu biasa. Ya, itu biasa. Memfitnah yang menang itu biasa. Yang memfitnah yang paling hebat itu biasa. Tapi kalau yang hebat memfitnah itu luar biasa. Yang menang apa kepentingannya untuk memberi fitnah? Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu jauh dari memfitnah, apalagi dusta. Tetapi yang ahlu al-ahwa wal bidah selalu kembali kepada fitnah dan dusta. Saya akan bunuh kamu, katanya. Lalu sang ahli sunnah ini yang setia dengan perintah Allah SWT, dia katakan, jangan begitu. Sebenarnya Allah menerima dari hati yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hati yang bertakwa. Ma'asyiral kiram, ketika baginda Ibrahim alaihissalam, abul anbiya wa abu abi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya para nabi dan datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat gelar al-khullah Khalilur Rahman, di atas mahabbah lebih tinggi, yang mana hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan cinta-cinta yang lain mengikut kepada cinta kepada Allah, bukan menjadikan cinta kepada Allah mengikut kepada cinta kepada yang lain. Maka di saat dia lama menunggu sang anak sampai berumur di atas 80 tahun, kabarnya baru dapat anak umur 83 tahun atau 80 tahun, pokoknya sampai 80 tahun. Makanya ketika datang malaikat memberitahukan berita gembira itu, istrinya terheran-heran sampai menutup mulutnya, fasakkat, menutup wajahnya. Bagaimana saya beranak lagi padahal sudah tua? Tetapi Allah SWT Maha Kuasa nak memberi anak baik yang muda maupun yang tua.
Bahkan yang tanpa ayah dan tanpa bapak juga sudah pernah diciptakannya, seperti Adam alaihissalam, atau yang tanpa ayah seperti Isa alaihissalam, dan yang tanpa apa lagi? Nah, dan yang dengan ayah dan ibu seperti umumnya anak manusia. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, dapat anak pasti orang akan lebih sayang dibanding dengan yang setiap hari atau setiap tahun dapat anak. Yes, orang yang dapat anak setelah menunggu lama pasti akan lebih bergembira dibanding yang setiap tahun dapat anak. Buktinya kita takut kita dapat anak. Laduo ala dubangnya. Apa sebab? Sai zaki kini. Makanya ketika kita yang memikirkan rezeki dan itu bukan bidang kita, akhirnya rezeki itu susah kita dapat. Karena memikirkan kerja yang bukan kerjaan kita. Innallaha huwa razzaq Zul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan dan maha kokoh. Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang ikut, kita yang merencanakan, kita yang mengusahakan dan tidak tawakal kepadanya. Lalu Allah biarkan kepada kita. Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Siapa yang bergantung pada sesuatu, Allah serahkan kepada yang bergantung itu. Antum bergantung pada rencana, pada proyeksi, pada estimasi, pada perencanaan, pembangunan tanpa melibatkan Allah dalam apa kita, maka Allah tinggalkan kita. Banyak tapi tak nampak. Banyak tapi tidak nampak. Belabio tapi tidak cukup. Nya belabio tapi kan berlebih rezeki kita, tapi tidak pernah cukup. Coba bukti berlebihnya banyak yang kita sedekahkan ke orang. Kan gitu? Wak jual mua-mua sudah itu diekspor ke awak boleh mahal. Itu candiknya kita tuh. Itu hebatnya kita. Kita buat sepatu murah-murah, Cibaduyut 40.000 cuma dijual ke luar negeri, bawa Amerika. Sudah itu dibecap Nike deh. Pandailah nyamuknya Nike kan orang Bandung kan. Iya, dibetulin Nike deh. Awak jual kayaknya sampai 10, kayak awak jual berapa dah? Mana dapat Nike sampai atu? Panatui? Mana banyak sampai 10 berapa panatui? Itulah hebatnya kita, rajin bersedekah yang tidak berpahala. Itu masalah, sedekah yang tidak berpahala. Minyak sebenarnya bisa kita saring sendiri, tetapi kita jual mentahnya murah, habis itu kita impor, beli lagi mahal. Itu hebatnya kita, karena kita merencanakan rezeki itu. Tapi kalau kita libatkan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, orang datang ke negeri kita harus jadi anak buah. Tapi kalau orang yang tidak melibatkan Allah, orang datang ke negeri kita, kita yang jadi anak buah. Kemana-mana Pak? Astagfirullah. Lah mulai ngurus kau jawang. Kembali ke korban. Ya tentu syukur lah nampak je macam itu. Sudah itu mau potong dulu. Astagfirullahaladzim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Memang syukur je dia itu, Mas. Jadi nempode-pode tu, bumbu apa namanya? Yang apa namanya? Merica itu dicece kawan kadang. Kadang dia salah cito kan? Dia lama cito salah sabui. Baik, anggap tidak ada ya, anggap tidak ada, tapi pikirkan dalam-dalam itu. Karena memang itu kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan dalam Kitabul Fitan Babul Uqubat, bahwa Nabi SAW menyebutkan 5 perkara jangan sampai kalian rasakan. Di antaranya memilih-milih apa yang Allah syariatkan, tidak melaksanakan dengan sempurna, akhirnya Allah berikan orang yang tidak sayang kepada kalian untuk memimpin kalian. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral kiram, jangan masuk nolati masih lambik 2024 lah.
Tapi dah mulai. Dah mulai nam. Dah mulai. La tasong kan. La haula wala quwata illa billah. Tonton aja. Maaf. Kembali ke korban. Kaum muslimin. Di saat Ibrahim alaihissalam sudah mulai memberikan perhatian lebih kepada sang anak, dan tentu saja sayang pada istri semakin dekat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dalam isi hati. Allah tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Tetapi Allah hikmahnya hendak menguji supaya menjadi pelajaran bagi yang lain dan juga bagi yang diuji, bahwa sesungguhnya cintamu akan tetap diperhatikan, dan untuk itu perlu ujian. Kalau kau lulus, naik kelas. Kau tidak lulus, turun kelas atau tidak naik kelas. Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk berkorban lagi. Apa itu? Disuruh meninggalkan sang anak di sebuah lembah yang tak berpenghuni, tak ada pula sumber kehidupan, tidak ada perencanaan pembangunan, tidak ada sumber ekonomi. Tetapi karena Allah yang perintahkan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allahu amarak. Allah yang suruh. Qala Allahumma na'am. Dia benar. Idzan la yudayyi'an Allah. Allah tidak akan sia-siakan kami. Allah tidak menyia-nyiakan, bukan berarti tanpa ujian. Mesti ada dulu kesusahan yang dihadapi ketika sang anak dan ibu kehausan, tidak ada air yang tidak diminum. Ibunda Hajar alaihissalam bukan tinggal diam dan berkata tawakal, tapi dia berlari ke sana dan ke sini, sehingga amalannya itu diabadikan dalam bentuk sa'i antara Safa dan Marwah. Walaupun bukan itu tujuan, tetapi sebagai pengingat sejarah, dan itu menghasilkan pahala. Dan alangkah indahnya di saat amalan kita menjadi contoh dan sunnah yang diikuti dan disahkan oleh syariat ilahi, dan menimbulkan menjadi sumber pahala bagi orang yang tinggal setelah kita. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang baik yang setuju oleh dalam agama ini, dalam Islam, maka Allah tuliskan baginya pahalanya, pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun bagian masing-masing. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berlari ke sana kemari, barangkali ada orang yang datang, atau ada sumber air sebagai titik terang untuk menghilangkan rasa haus dan hilangnya kerisauan yang sedang menghadang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya karamah itu datang, mukjizat itu tiba, bukan dari hasil kerja, tetapi adalah karamah yang diberikan karena sudah bekerja. Karena diharapkan gaji sedikit, tapi kalau dapat bonus yang tak dikira, rezeki yang tak dikira-kira. Min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dari mana? Dari hentakan kaki sang bayi yang menangis kehausan. Allah timbulkan dari padang yang gersang itu sumber air yang selalu dikenang sampai akhir zaman, selama masih ada yang bernama orang datang ke tempat itu. Dan selama itu pula nama Ismail, nama Hajar, nama Ibrahim akan selalu dikenang abadi, dan Allah jadikan dia sebagai doa yang senantiasa dibaca di dalam ibadah terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alangkah indahnya kebaikan yang kita menjadi penyebabnya, menjadi air yang barakah yang dibawa oleh seluruh umat dari seluruh penjuru dunia, tak pernah habis, mengandung kandungan yang diperlukan yang tidak didapatkan dalam sumber air manapun di dunia, tak pernah habis. Kalaulah jemaah haji sekali datang 3 juta orang, masing-masing bawa 1 liter, 3 juta liter. Kalau masing-masing bawa 10, 30 juta liter. Belum lagi yang
diminum selama di situ. Bahkan ada yang berwuduk pula, bahkan ada yang menyiramkannya, karena memang Nabi SAW menyunahkannya untuk minum sepuasnya dan bertabarruk dengannya, karena ini adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'u Zamzam lima syuribalah, air Zamzam adalah air yang diniatkan diminum untuk apa? Insyaallah bermanfaat. Nabi SAW mengatakan ta'amu tu'min wa shifa'u suqum, yaitu menjadi makanan yang mengenyangkan dan menjadi penyembuh penyakit yang dideritakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, setelah anak pun mulai dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak sudah menjadi hiburan baginya. Anak kita ketika sudah mulai beranjak, berakar, diajak ke sana kemari, ikut, disuruh kerja ini dan itu, taat, dan menjadi peringan bagi pekerjaan dan juga penyejuk bagi pandangan mata. Di saat capek, dia yang mengusuk ya, memijit kita. Di saat kita sedang sedih, jadi penghibur bagi kita. Di saat kita sudah putus harapan, dengannya harapan itu timbul kembali. Dan di saat kita akan tiada, akan menyambung generasi yang akan senantiasa mendoakan setelah kita mati, dan seterusnya sampai hari kiamat nanti. Kalau semakin banyak keturunan, semakin banyak yang mendoakan, dan apalagi kalau mereka ditempa dengan kesalehan. Di saat itu, jangan-jangan Ibrahim sudah pula menempatkan sang buah hati di dalam hati seperti cintanya pada ilahi. Akhirnya ujian itu datang kembali untuk mengorbankan sang buah hati. Dan Ibrahim alaihissalam tidak pernah ragu, karena memang cintanya adalah cinta kepada sang pemberi, bukan pada yang diberi. Demikian pula sang anak sadar bahwa dia adalah anugerah yang dititipkan kepada sang ayah dan ibu. Maka di saat sang pemilik meminta, dia pun rela untuk dikembalikan. Dan demikian pula sang ibu, walaupun ini anak dikandungnya, tetapi pemilik hakiki tetaplah Allah SWT. Tak goyah digoda oleh syaitan durjana, dan tidak tunduk kepada bisikan syaitan-syaitan yang senantiasa mempedaya, karena mereka adalah keluarga yang ditempa dengan semangat baja iman dan takwa yang tak pernah henti. Nasallallahu ayyubarikalahu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, falamma qala inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, saya bermimpi akan menyembelihmu. Dan mimpi para nabi adalah hak. Mimpi nabi itu adalah hak. Subhanallah. Apa kata sang anak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya ayah, itu perintah Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan sabar menghadapi ini. Karena ini adalah ujian cinta. Cinta itu perlu pengorbanan, dan cinta kepada pemberi, kita siap untuk mengorbankan apa yang dia beri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya Allah SWT mengatakan, ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan dengan yakinan, dengan perbuatan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika dia sudah menyerah dan akan menyembelih sang anak, di saat itu takut mata ayah bertemu dengan mata anak. Takut rasa iba akan membuat kita tidak bisa melaksanakan perintah. Di saat itu dia meminta supaya ditutup mukanya, dan dengan bismillah, Allahu Akbar, dia mulai menggerakkan pisau di leher. Dan di saat itulah Allah SWT menyuruh Ibrahim, ayya Ibrahim qad saddaqna ar-ru'ya, engkau telah membenarkan ru'ya. Akhirnya Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim, akhirnya kami fidyah, kami ganti dirinya dengan sembelihan kibas yang besar. Dan syariat inilah yang kemudian diterapkan oleh generasi setelah itu sampai kita hari ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, inilah korban kita. Dan mana korban kita? Itulah korban mereka,
mana kurban kita. Ma'asyiral kiram, sesungguhnya daging, darah, bukan itu yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah cinta dan takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yalanuhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya dan tidak pula darahnya, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Maka di saat kita sudah bertekad dan berazam untuk memberikan kurban, maka berikanlah yang terbaik sebagaimana dulu pendahulu kita memberikan yang terbaik. Yang kedua, jadikan itu bukan milik kita, tapi adalah milik sang pemberi yang kita kembalikan kepadanya, dan dia tidak minta yang banyak, tetapi minta kita ikhlas dengan hati yang suci, muka yang jernih, melepas dengan setulusnya. Tidak ada lagi keinginan kita kecuali yang diaturkan oleh sang pemberi. Maka kurban bukan milik kita, kurban bukan milik panitia, kurban bukan milik wakil yang mewakili, tapi adalah lillahi ta'ala, adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, karena ini akan diserahkan kepada Allah, fatibu bihi nafsan, kata Nabi SAW, jadilah hati kalian merasa tenang, baik memberikannya. Tidak ada lagi kecuali yang Allah inginkan dari apa yang telah diberikan, dan kita kembalikan kepadanya melalui ibadah kurban ini. Sebenarnya ini adalah anugerah kaum muslimin. Di saat penyakit tamak dan rakus yang banyak masuk ke dalam jiwa umat manusia, lalu kita diberikan kesempatan untuk mengobatinya dengan menyisihkan sebagian daripada harta yang Allah karuniakan kepada kita. Bagaimana kita bisa untuk makan menghabiskan dalam sebulan berapa makan untuk sebulan? Tergantung banyak makan masing-masingnya. Gaji masing-masing. Anggaplah gaji kita sebulan 3 juta. Habis 3 juta untuk makan. Dan padahal dalam setahun hanya sekali, itu pun 2 juta. 3 juta. Masya Allah, hebat Masjid Raya. Masjid Raya, Masya Allah. Ini kayaknya terhebat ini. Kalau tidak di dunia, minimal di Bangkinang, Masya Allah. 3 juta. Berarti memang paripurna, Insya Allah. Sebab kami di Pekanbaru hanya 2.450.000. Ya nanti, tapi jangan sombong kau dah. Nah, apa? Oh sapi. Oh ni kobo. Atau bahasa minta nampak agak. Bahasa minta kau main nampak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masya Allah, barakah insya Allah. Jadi kerbau sapi beda. Masya Allah, memang kita beda. Ya, mudah-mudahan di sisi Allah juga istimewa insya Allah Ta'ala. Fatibu biha nafsan, jadikan hati kalian benar-benar suci melepasnya. Tidak ada lagi kepentingan apapun di dalamnya. Semuanya kita serahkan kepada yang pemilik yang hakiki. Ma'asyiral kiram, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu muwarithihi ahabbu ilahi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man yakunu malu muwarithi ahabba ilaihi? Siapa pula yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Lalu Nabi katakan, malukum ma qaddamtum. Malukum ma qaddamtum. Harta kalian yang sesungguhnya itu adalah apa yang telah kalian berikan di dunia ini. Bukan wa ma taraktum falil warathah. Yang kalian tinggalkan itu adalah milik ahli waris. Dan ahli waris kaum muslimin, yang namanya sifat manusia itu sudah fitrah kita, semua kita. Hari pertama mungkin meraung-raung walaupun tidak disuruh. Hari kedua menangis cukup keras. Hari ketiga sudah mulai melunak. Hari keempat dah mulai tertawa. Hari kelima dah terbahak. Hari keenam dah mulai kadang ingat kadang lupa.
Nas'alullah as-salamata, kecuali mereka yang sudah kita cintai dan mencintai kita lillah, yang kita cintai dan mencintai kita lillah. Tapi kalau yang cintanya seperti kepentingan tadi, karena cinta dengan jabatan kita, karena kita berkuasa, habis, mungkin selepas itu menggunjing kita. Sekeneknya, gitu ya. Tidak sekeneknya, tapi tidak sekenek abir. Kok tu mulai dah yang menangau, apa tidak sekenek dojinya. Dah elok ke dua bu mati nak oleh citongnya. Soalan lama kan ibu, citong nasallallahu. Itu kaum muslimin. Orang yang cinta pada kita karena harta kita, dah pergi kita, dia tidak ada kepentingan, lupa lagi sama kita. Tapi yang cinta lillahi ta'ala, yang bertakwa, dibangun di atas takwa, inilah yang bertahan lama. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat saling bermusuhan, kecuali mereka yang bertakwa. Oleh itu kaum muslimin, maka yang kita tinggalkan itu untuk ahli waris. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan setelah kita. Ya, tetapi yang akan kita bawa adalah yang kita berikan sekarang, dan tidak pula yang sebanyaknya. Ya, kalau tadi 3 juta, padahal belanja kita setahun ini berapa juta? Hah? Banyak, tidak terhitung bang, tidak terhitung. Akan tetapi yang akan jelas manfaatnya adalah ini. Oleh sebab itu, berikan dengan seikhlas-ikhlasnya karena Allah. Maka biarkan Allah yang mengatur, dan kita tinggal mengiyakan apa yang telah Dia atur. Oleh sebab itu kaum muslimin, korban itu diberikan dengan cinta, dengan takwa. Bukan karena si anu mendaftar, kita mesti mendaftar. Kawan mendaftar, kita mendaftar. Na'udzubillah. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak karena segan menyegan. Karena segan menyegan itu menghapus pahala. Karena Allah Maha cemburu. Cemburu bila hati ini berbagi. Tadilah sudah kita kata, Ibrahim sang kekasih, ketika diberinya karunia anak, Allah SWT nak uji Ibrahim apakah cintanya sudah berbagi. Ternyata Ibrahim tidak. Nah sekarang kita dengan harta ini, jangan karena si fulan dan si fulan, karena si anu dan si ana, tetapi karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah yang akan bermanfaat. Yang kedua, ikutilah aturan syariat yang telah ditentukannya. Belajarlah bagaimana menyembelihnya, kapan disembelih, dan untuk siapa dibagi, mana yang dilarang, mana yang tidak dibolehkan, harus diketahui supaya korban tidak jatuh korban. Karena di zaman Nabi SAW ada yang berprinsip waktu itu lebih cepat, lebih baik. Akhirnya dia sembelih sebelum salat Idul Adha. Lalu datang ke Nabi SAW dan bantai Rasulullahnya. Kata Nabi SAW, awwalu ma nabda'u liyawmana hadha nusalli. Yang pertama kita mulai hari ini, kita salat. Salat apa? Salat Idul Adha. Ini hari raya terbaik yang Allah jadikan pengganti hari raya apapun. Dan Nabi tidak memberikan peluang sedikit pun untuk berhari raya kecuali 2 hari raya ini yang dikaitkan dengan agama. Bahkan Nabi melarang untuk mengikuti dan menghidupkan hari raya lain seperti yang pernah terjadi di Yathrib. Nabi SAW dapatkan orang-orang Ansar di masa jahiliyah dulu merayakan 2 hari besar, Nairus dan Mahrajan. Nairus perayaan tahun baru, sedangkan Mahrajan adalah hari mensyukuri lahirnya atau panen raya. Nabi SAW mengatakan, qad abdalakumullah idaini khairan minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha. Allah telah ganti hari raya itu dengan yang terbaik, dengan yang lebih baik daripada keduanya,
Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu, janganlah kita membuat hari raya selain daripada yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma narji, kemudian kita kembali wa nanhar. Kemudian kita pulang dan menyembelih. Makanya di Idul Adha salat dimajukan lebih cepat daripada Idul Fitri. Dan di Idul Adha disunahkan untuk menahan dulu sampai selesai salat baru kita makan. Sebaliknya di Idul Fitri disunahkan untuk dilambatkan sedikit dan makan sesuatu dulu atau mencicipi sesuatu sebelum kita salat. Dan sebaiknya yang pertama kita makan adalah dari hewan korban kita. Tapi kalau kan babu nyilang-kalang tidak apa-apa. Ini semuanya adalah sunnah saja. Atau akan memakan yang bukan hak kita, lebih baik kita makan yang jelas-jelas saja. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nampaknya azan sudah dikumandangkan. Kita dengarkan azan dulu, kita sambung selepas ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum.
Ma'asyiral kiram, kurban semua kita pasti ingin, tetapi Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada Allah mewajibkan sesuatu atau membebani sesuatu kecuali yang disanggupi. Maka kurban bagi yang sanggup, bagi yang tidak maka tidak wajib. Karena yang sahih di antara pendapat para ulama, kurban itu adalah hukumnya sunat muakkad, dan cukup satu mewakili satu keluarga, dan cukup satu mewakili yang masih hidup dan yang masih mati, yang sudah mati. Sebab Nabi SAW seperti dalam hadis Anas, dhaha Rasulullah SAW bikabshaini amlahaini aqranaini. Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kibas yang berwarna putih dan yang gemuk dan bertanduk, yang sudah cukup umurnya. Kemudian Nabi SAW samma wa kabbar, membaca bismillah dan bertakbir, wa wajjahahu ilal qiblah, dan menghadapkannya ke kiblat, dan beliau sembelih dengan tangannya sendiri, Allahumma inna hadza an Muhammadin wa an ali Muhammad wa an man lam yudhhi min ummati Muhammad. Ya Allah, terima ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari umat Nabi Muhammad yang belum berkorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kita yang tidak sanggup berkorban, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkorbankan untuk kita. Artinya kaum muslimin, di sini juga dapat pelajaran bahwasanya satu orang berkorban memasukkan pahalanya untuk seluruh keluarganya. Jadi kita juga berniat, ya Allah, hadza an Dasman wa an ali Dasman. Ini dari Dasman dan untuk keluarganya, baik yang hidup maupun yang mati. Oleh sebab itu terjawab di sini bahwasanya yang meninggal apakah masih dikorbankan atau tidak? Wallahu alam, terjadi dalam masalah ini 3 keadaan. Yang pertama, bila dia berwasiat, bila yang mati ini berwasiat, dia punya harta misalnya, anggaplah misalnya dia punya harta, apa harta yang paling banyak sekarang? Sawit apa pepaya? Enggak, yang produktif, sawit misalnya. Ini saya wakafkan 1/3. Dari wakaf 1/3 ini, apa nama wasiatnya? Wakaf 1/3 untuk kebaikan apapun, misalnya sebelum meninggal, karena tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, tolong setiap tahun ambil korbankan atas nama saya setiap tahun. Maka kewajiban ahli waris untuk mengambilkan dari wasiat itu atas nama orang yang sudah meninggal, karena dia yang berwasiat, wasiatnya mesti ditunaikan. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang kaya Timur Tengah. Mereka meninggal 1/3 harta milik orang tuanya jadikan wakaf. Misalnya punya perusahaan ini selama berjalan seluruh keuntungannya murni untuk apa? Untuk sabilillah, yaitu untuk bangun sekolah, bangun masjid, bantu orang miskin dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah korban yang dia wasiatkan. Yang seperti ini maka disyariatkan untuk mengorbankan untuk orang yang meninggal. Yang kedua, yaitu dia punya nazar. Sebelum meninggal dia bernazar. Setelah meninggal atau ketika meninggal belum tertunaikan, maka keluarga mesti menunaikan nazarnya dari harta peninggalannya tadi. Jelas? Yang ketiga, tidak bernazar, tidak berwasiat. Apakah disyariatkan atau tidak? Terjadi khilaf di antara ulama. Ya, sebagian jumhur mengatakan tidak disyariatkan dengan namanya sendiri. Dengan namanya sendiri. Sebab apa? Karena kurban itu ibadah yang perlu niat. Ibadah yang perlu niat. Orang mati bisa berniat lagi? Tidak. Maknanya apa? Bila seseorang
misalnya Abang Ijal nak mengorbankan atas nama Ustaz Dasman, mana tentu ada bang, mana tentu kan, maka wajib dia beritahukan ke Ustaz Dasman, Ustaz, nama Ustaz dan daftarkan atas nama Ustaz korban supaya saya berniat. Kalau saya tidak berniat, tidak ada korban atas nama saya. Jelas? Sehingga dengan demikian jumhur mengatakan tidak dianjurkan untuk dari sisi ini untuk mengorbankan secara tersendiri nama orang yang sudah meninggal. Sebagian lagi mengatakan boleh karena ini babnya bab sedekah dan bab sedekah itu lapang. Bab sedekah itu lapang. Mereka berdalil kepada dalil umum. Dalil umum yang boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Oleh sebab itu maka tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mendaftarkan atas nama orang tua atau siapapun istri, suami yang sudah meninggal. Maka kita katakan lebih baik daripada itu keluar dari khilaf ulama, yaitu daftarkan atas nama yang masih hidup dan setelah itu dia niatkan untuknya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ayah dan maknya, dan Allah Maha Kuasa untuk memberi mereka penuh pahalanya. Seolah-olah korban itu untuk saya. Kemudian seolah-olah korban itu hanya untuk istri saya. Kemudian korban itu untuk mak saya, untuk datuk saya. Allah, bukankah Allah katakan, Nabi katakan, man fattara sa'iman. Siapa yang memberi perbukaan untuk orang puasa dapat pahala? Orang itu lengkap, tidak mengurangi pahala orang itu. Nah, kalau kita korban atas nama yang hidup, lalu kita sertakan pahalanya untuk orang yang siapapun yang kita inginkan, mudah-mudahan juga sama. Seolah-olah saya berkorban seekor, dia berkorban seekor, dia berkorban seekor. Tinggal lagi kita memaksimalkan niat dan keikhlasan kita. Ini keluar dari khilaf tadi. Nah, andainya lah langsung ada daftar, tak macam itu bang, jadi coret lah, tahuin je lah. Iya, sama orang bertanya, boleh tak akikah Ustaz setelah dewasa, katanya kan. Nyalah sudah, Allah, mudah-mudahan jadi pahala. Kalau tak pahala akikah, pahala sedekah. Kan tak dosa orang. Sabantainya, sabantai lillah, alhamdulillah. Andainya tidak pun dianggap akikah, tapi dianggap sedekah. Seperti tadi sahabat yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah sembelih sebelum solat tadi ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa sadaqatun minas sadaqat. Dalam satu riwayat, innama huwa lahmun tuqaddimuhu li ahlik. Itu adalah hewan yang disembelih, daging yang kau berikan pada keluargamu. Baik sedekah pada orang lain atau sedekah pada nafkah pada keluarga, semuanya ada pahala. Jelas? Artinya andainya tidak jatuhnya ke korban, jatuhnya ke sedekah. Andainya tidak jatuh ke akikah, jatuhnya ke sedekah. Jelas? Oleh sebab itu saya tidak pernah melarang orang boleh nak akikah. Kalau kadang Ustaznya makna lu bantai kau, bodoh tuannya nya kayu tapi tidak bantai kambing, tidak. Untuk akikah kan kambing, nya lompe bantai ayam satu ikut deh. Boleh kadang nya kan baik je buat nama, buat nama kan. Tidak lain akikah ramai buat nama tu nya. Apa? Pandai mandi baji enam. Nah, jadi saya bilang, kalau saya katakan memang hadisnya dalam masalah ini tidak sahih. Cuman kalau disembelih juga, saya juga tidak melarang. Mudah-mudahan jadi sedekah. Karena dah lewat. Dulu karena tidak tahu, dia piti banyak abi tapi utang tak lansai. Nya balabio tapi tidak cukup. Oh coror pak, balabio tapi tidak cukup. Banyak tapi tidak nawa. Nah,
Jadi contoh itu dah, piti banyak tapi tidak boleh dipakai. Diawunnya tidak boleh ada. Diawun, tahu diawun? Didu. Apa? Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi yang berkorban adalah orang Islam, kemudian yang sanggup dan balik. Nah, karena ada kalimat balik di sini, bagaimana dengan perempuan? Ada pertanyaan, Ustaz, suami saya tak punya uang berkorban, tapi saya punya uang. Apakah saya berkorban atas nama saya, suami tidak berkorban? Atau korban atas nama suami, tak ada nama saya? Lalu saya katakan, berikan uang ibu itu ke suami, ibu dapat pahala sedekah kepada orang paling dekat. Setelah itu suruh suami berkorban, tuliskan atas nama suaminya, niatkan pahalanya untuk ia, untuk istrinya, untuk emaknya, untuk datuknya, dan seluruh keluarganya. 2 kali dapat pahala. Jadi kalau ada istri-istri yang suaminya kurang mampu, ya kalau memang ini masalahnya kajinya keikhlasan ini. Kalau nak nengok nama tu, saya tidak ikut itu. Kalau hanya sekedar tidak nampak tu nomor situ dah buyanya. Itu dah ton itu urusan. Itu istilah tapiak pala, dabiak pawi. Ya, karena kalau masalahnya nak nengok nama di situ, itu dari sekarang perbaiki. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Kemarin mungkin awal-awalnya sogan ke pengurus misal kan. Sekarang pada sogan pengurus lebih baik segan kepada Allah Ta'ala. Kita masih ada waktu untuk menata hati bahwa ini adalah untuk Allah, bukan untuk pengurus, bukan untuk masyarakat, tapi lillahi ta'ala. Makanya nanti pas pembagiannya pun kita rela dibagi menurut aturan Allah, bukan menurut kesepakatan kita dan bukan pula keinginan kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi orang, boleh tidak wanita berkorban? Saya katakan boleh pada asalnya, tapi kalau seandainya dalam kondisi seperti tadi, boleh tak dia serahkan uangnya ke suaminya, lalu suaminya berkorban atas namanya, niat pahala untuknya dan seluruh keluarganya, seperti Nabi SAW tadi berkorban, lalu dia niatkan untuk dia dan seluruh keluarganya. Saya tidak tahu, Aisyah daftar pula nama korban, Ummu Salamah nama pula satu, kemudian si Maimunah, Sofiyah dan sebagainya. Yang saya ketahui adalah Nabi pernah berkorban 100 ekor onta untuk dia dan keluarganya. Dan hadyu juga 100 untuk, kalau hadyu memang disebutkan namanya masing-masing karena berkaitan dengan ibadah haji. Tapi korban Nabi SAW berkorban untuk dirinya dan niat pahala untuknya dan keluarganya, bahkan untuk yang tak sanggup berkorban di antara umatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, bila dalam keluarga ada beberapa keluarga, kan kadang apalagi dulu ini bisa kita gambarkan dengan rumah godang dulu. Dulu orang rumah godang. Itu sejarahnya dulu kenapa nikah sesuku, domo sama domo, piliang sama piliang, mandeliang sama mandeliang, kampai sama kampai. Apa mat? Dia tak tersabut lagi awak kena. Hah? Cincin lu? Hah? Petapang. Orang bahasa ti hujan ni. Kaum muslimin petapang dan sebagainya, karena memang dulu sesuku itu, sekabilah itu tinggalnya serumah rata-rata dan mereka bekerja sama. Bila ini ibunya pergi, ini yang ngasuh ibu yang ini, sehingga banyak di antara mereka sepersusuan, sehingga susah untuk memilah mana yang menyusu, mana yang tidak. Akhirnya dibuat oleh datuk-datuk kita dulu, sesuku tidak boleh nikah karena takut sepersusuan. Nah, tapi kalau contoh kini kan tidak lah, ya umbah godangnya tapi nyo dalamnya. Ya, umbah godang dulu, godang dulu, kadang kini sono oleh. Dulu mau sama dalam, kini sendiri. Wallahu alam, itu yang saya dengar dari para petua kita.
Jadi sehingga kawin sesuku itu asalnya. Nah, kalau sekarang sudah terpisah, tidak ada lagi, tidak jelas, tidak sepersusuan, boleh nikah, boleh. Tapi dianjurkan secara kesehatan itu urusan lain. Urusan lain. Misalnya Nabi SAW menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali itu sepupunya. Bapanggil apa sebenarnya Fatimah sama Ali. Kan ibu apa itu bro? Ayah mereka adik-adik. Ke bapaknya tuh. Istilahnya bila wali tidak ada semuanya, ini boleh menikahkan. Tapi boleh menikah saking dekatnya. Dan sehat. Alhamdulillah anak sehat. Karena sebagian ahli kesehatan bilang tidak sehat. Ada riwayat tapi tidak sahih bahwa menikah sesuku atau dengan kerabat itu tidak sehat, tapi tidak sehat riwayatnya. Riwayatnya tidak sehat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila dalam keluarga terdapat beberapa kepala keluarga. Misalnya saya punya anak banyak 10. Jadi anak disuruh tinggal semuanya sekomplek, serumah lah. Rumah di Legodang misalkan. Tapi masing-masing punya kepala rumah tangga masing-masing. Si Abdul Aziz dengan keluarganya pula. Makannya pun dah terpisah kadang. Sekali-sekali makan bersama, seringnya makan masing-masing. Nah, korbannya satu atau masing-masing. Yang seperti ini korbannya masing-masing. Masing-masing. Jadi masing-masing kepala keluarga itu juga berkorban. Tapi kalau seandainya anak musikin sodo cik ayah anak kayu, kan tak pandai buat anak kayu tu bodoh dia. Nah, misalnya semuanya ayah menafkahinya dan kakaknya satu juga. Kalau yang begini kata ulama, maka cukup satu untuk semuanya. Wallahu taala. Nah, bila ada perempuan yang single apa namanya? Single parent, masya Allah. Kalau itu apa tentunya? Yang apa? Jando, ya, yang tinggal dengan anak-anaknya. Boleh tidak dia berkorban? Boleh. Atas namanya sendiri, karena dia sekarang kepala keluarganya. Taib, kaum muslimin dan muslimat. Kapan disembelih? Tadi setelah hari salat. Apa yang disembelih? Ikan, ungge? Enggak. Nabi SAW mengklasifikasi 3. Unta dengan seluruh spesies dan pemilihnya. Bakar, terjemah bakar, sapi, lembu, dan seluruh spesies dan keluarganya. Kerbau masuk keluarga kan? Pemilih jauh. Masih pemilih? Masih pemilih. Nah, kerbau masih. Kemudian kambing, syad atau ghanam, dan seluruh spesies dan ininya. Nak kambing Somalia, nak kambing Sudan, nak kambing kacang, kambing Jawa, kambing tertawa. Etawa. Oh, bukan tertawa, kambing etawa dan sebagainya. Nah, kambing seekor untuk 1 orang. Sapi dan onta untuk 7 orang. Seperti yang datang dalam hadis dari Nabi SAW. Nah, ada pertanyaan. Kita kan sekarang berkelompok. Ternyata untuk kelompok ke berapa belas tuh? Yang ke-13. Enggak banyak mah. Masya Allah. Sampai boleh? Nah, 3 boleh? Masya Allah. 5 boleh. Tak, semua plastik kau masuk. Nah, kaum muslimin. 15 banyak. Misalnya yang ke-15 kurang 1-2 orang. Nah, boleh enggak? Boleh apa tidak? Yang misalnya bagian ke-5, 6 dan 7 niatnya bukan untuk korban, tetapi untuk ngambil dagingnya. Untuk ngambil dagingnya. Kita katakan boleh. Boleh karena 1/7 untuk 1 orang. Nanti dibagi 7, yang 2 atau 3 bagian tadi itu bukan korban, boleh diambil semuanya untuknya dan tidak masuk korban. Jelas?
Jelas? Atau misalnya sebagian bernazar misalnya, boleh. Bukan untuk niat korban. Dan mungkin ini bagus juga ini. Kan sebagian masjid memasak rame-rame ya untuk dimakan di masjid. Saya dalam masalah ini saya ragu. Terus terang saya ragu. Maka saya untuk hati-hati saya katakan, kalau dimasak juga tentukan milik siapa yang dimasak. Milik siapa yang dimasak. Karena tidak semua warga ikut semuanya? Enggak. Oleh sebab itu tentukan milik siapa yang dimasak. Sebab kita takut memakan yang bukan hak kita. Wallahu ta'ala. Tentu yang paling berkuasa di sini orang yang berkorban. Enggak apa-apa, milik saya aja dimasak. Misalnya milik, tapi tentukan orangnya. Tapi sebelum dibagi atau tidak tentukan pemiliknya, saya ragu untuk mengatakan itu dibolehkan. Nah, andainya yang seperti ini, yang 3 bagian ini, ya untuk daging saja, dan itu yang dimasak karena jelas pemiliknya, maka ini juga salah satu solusi yang boleh ditawarkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemana diberikan, dibagikan? Tadi sudah kita katakan ini bukan milik yang berkorban. Ini milik Allah. Bukan milik panitia. Ini milik Allah. Tandanya tidak boleh kita menjual apapun dari korban itu. Kulitnya, dalam Sahihul Jami' Nabi SAW berfirman, apa katanya? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak dianggap dia berkorban. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diwakilkan oleh Nabi SAW untuk mengurus korbannya, maka karena Nabi SAW memerintahkan bagikan semuanya, luhumaha wa idhamaha wa juludaha wa jilalaha, wa la tu'ti al-jazzar minha syai'an. Bagikan semuanya, dagingnya, tulangnya, kulitnya, bahkan isi-isi perutnya, dibagikan semuanya, tidak ada. Dan jangan berikan upah tukang sembelih dari hewan korban. Nah, kalau kita ikhlas berkorban, maka upah tidak boleh diambil dari hewan korban. Ini sebagian mengatakan, Ustaz, tidak upah nama Ustaz, tapi nah, ya kan, sebagai balas jasa pekerja. Ya, apa beza balas jasa pekerja? Ya, misalnya orang yang nak mau tulang, sekalipun peserta korban, wajib ikut berkorban. Kalau tidak ikut, tidak dapat. Berarti kalau ikut, dapat. Tak ikut, tak dapat. Itu namanya apa? Ya upah. Kalau tidak upah, apa namanya lagi? Karena hewan itu kan dibagi untuk hadiah, untuk sedekah, kemudian untuk yang berkorban boleh dimakan untuk keluarganya. Nah, di luar itu apa namanya? Hah? Toge dek bakojo, dapat piti. Toge dek bakojo, dapat boye. Toge dek bakojo, dapat baju, apa nama? Ya upah. Kamu no-paid, definisinya tetap upah. Sebab siapa yang tidak ikut bekerja, tak dapat tulang. Ikut bekerja, dapat tulang. Itu tidak upah nomora. Apa nama? Pengganti kojo. Pembagian pekojo. Ya, pembagian pekojo itu namanya upah. Jadi kadang-kadang orang-orang belok-belok, subhanallah. Oleh itu kaum muslimin, ingat sekali lagi, ini kurban milik Allah. Bukan milik panitia. Maka menentukannya bukan rapat panitia. Bukan milik yang berkorban. Maka keputusannya bukan ada pada tangan yang berkorban, tapi pada Allah Subhanahu wa taala. Andainya tidak pakai panitia, ini dulu kan korban sendiri-sendiri Bang ya. Sendiri-sendiri orang korban. Saya tidak bisa nyembelih. Saya panggil tukang sembelih, lalu saya katakan kalau kamu nyembelih kepalanya untuk kamu. Upah enggak? Upah. Maka itu tak boleh. Sekalipun saya sendiri yang punya. Makanya diberikan upah dari
dari selain hewan korban. Jelas? Diikut upah dari selain hewan korban. Tapi ada pertanyaan lagi, boleh enggak untuk satu bagian itu beriuran? Itu sekali lagi bukan namanya korban, tapi iuran, patungan. Ya, dia halal, tapi bukan korban namanya. Seperti tadi, lahm, daging. Misalnya kan tinggi bertiga tadi tidak cukup, kan? Ya, kepala yang kali mau boleh, misalnya 3 orang tidak cukup. Bapak cok robul ya bayi wiwunya, boleh. Tetapi itu bukan korban namanya. Bukan korban. Jelas? Misalnya den sang nak tolong dosa, tapi kalau lebar 5 tolong. Nya si kalau korban si tanah korbannya jatuh korban bolehnya kan? Itu misal kan. Akhirnya boleh beriuran, tetapi itu bukan korban namanya, tapi namanya patungan. Jadi lahm. Maka seperti kita kata tadi, ada yang berniat untuk korban dalam 1 ekor, ada yang berniat untuk ambil dagingnya, boleh. Nah, iya bang. Yang peserta tadi tak tahu bahwa daging itu pada yang dikerjakan penjajah ya. Jadi apa pengurusan serta korban? Yang tidak tahu tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang melakukannya dan dia tahu. Kalau semua tidak tahu, mudah-mudahan tidak berasa amalnya jangan tentu tadi lainnya. Beramal tanpa ilmu membuat amal juga tidak diterima. Kita khawatir saja Ustaz pulang payah kami jadi ini kan. Enggak, justru karena setelah saya pulang lah tuan-tuan jadi senang. Apa sebab? Karena dikerjakan tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan syariat, berakibat tidak diterima, mengakibatkan dosa. Ya, antum tidak berilmu lalu jadi panitia, apa dasarnya? Lalu membuat keputusan sesuatu syariat, berfatwa tanpa ilmu, dosa enggak? Dosa, apalagi sampai menyesatkan orang lain. Ini berbahaya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, cuman yang telah lalu tidak tentu, berdoa kepada Allah semoga Allah tidak memberi kita dosa. Tapi tidak berdosa, ancaman lainnya bisa amalan tidak diterima, atau setidaknya berkurang pahala. Nyesuk bang, wananya banyak bang. Setelah mati, yang mati syahid pun ingin kembali, ingin mati syahid lagi, kurang rupanya. Apalagi yang amalannya tidak sempurna. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untuk syarat-syarat tentulah paham insyaallah ya. Ya, tidak boleh hewan yang sakit, tidak boleh hewan yang terlalu kurus, tak boleh yang pincang, dan tidak boleh yang buta sebelah atau ada cacatnya, dan seterusnya. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada. Banyak pertanyaan kosan. Kalau ada tahuin mungkin akan ada sabuina. Silakan Nam. Jadi seperti yang diceritakan Pak Faisal, kan harga kan sudah 3 juta. Tapi pembelian kerbaunya dan sepertinya sekitar 28. Jadi kan ada kelebihan yang ada taksiran oleh pekerja 200. Iya. Apakah ini boleh dijadikan untuk upah? Nah, terima kasih. Ini bagus pertanyaannya. Jadi diminta 3 juta dengan prediksi harga termahalnya seperti itu. Ternyata tidak sampai, ternyata dibeli dengan 2.800.000 cukup. Nah, yang 200 ini boleh nggak dijadikan upah? Ya justru itu yang harus dijadikan. Kalau seandainya kurang, maka yang berkorban mesti menambah. Karena pekerjaan menyelesaikan mulai dari mencari sampai menyembelih sampai membagi itu kewajiban bukan panitia, kewajiban peserta korban. Lalu sekarang dia ingin pekerjaan itu dikerjakan orang lain. Nah, orang lain ini nak cari pahala atau nak cari halalah? Atau halalanya piti Arab dengan halalan. Nak cari piti atau nak cari terima kasih? Ini panitia, termasuk panitia korban, orang-orang yang bekerja, penyembelih dan sebagainya. Kalau semata-mata ingin dapat pahala, alhamdulillah aman.
Tapi kalau seandainya ingin nak dapat upah, maka upah itu diambil di luar korban. Maka yang 200 atau lebih boleh dijadikan sebagai operasional yang mencari, kan mendingan kojonya. Andainya tidak rela dia kecuali dengan diupah, wajib diupah. Kalau tidak, cesal kan itu lagi. Kemudian siswangi gitu doang, tidak. Sudah kewajiban kita mencarinya. Lalu digantikan orang lain. Dia meninggalkan pekerjaannya, kemudian memakai tenaganya, kemudian memakai kendaraannya. Itu betong cik bensin, betong gereknya. Itu makan soto atau sate. Dah cukup dong kan? Oli kan dah betong dah. Ban Nabi topai kan dah betong gerek dah. Ya. Kadang lobby lah hitungnya lah. Itulah urusan lain. Ini kan semuanya kaum muslimin harus ada kejelasan. Nah, ma'asyiral kiram, berkaitan dengan upah tadi, uang yang tadi 200 sisanya ini memang harus disampaikan kepada peserta, karena uang ini uang peserta. Kecuali dari awal sudah disepakati berapapun lebih itu untuk panitia. Dan ini mungkin lebih bagus supaya tidak ada lagi hitung-hitung setelah itu. Jadi hitungannya kalau lobio cu ambillah sodo. Tapi kalau kurang siap nambah. Ya memang gitu. Kalau kurang siap nambah. Karena tidak mungkin panitia nambah itu, teman. Kecuali dalam satu hal, panitia dalam hal ini berdagang. Paham ya? Panitia dalam hal ini berdagang, panitia mengeluarkan modal untuk 10 ekor kerbau misalnya 180 juta. Ya, atau berapa? Kok rahasia perusahaan lo kok? Anggaplah misalnya 150 juta untuk 10 ekor modalnya. Lah, panitia keluarkan baik duit masjid, berarti kembali kepada masjid keuntungannya, atau uang pribadi panitia, maka kembali keuntungannya pada panitia. Lalu mereka berjualan dalam ini sehingga dari 10 ekor dapat 30 juta. Halal apa tidak? Halal, karena mereka pemodal berdagang. Nah, di samping untung itu mereka nak yakin lagi dapat tambahan. Tambahan apa? Mengerjakan pekerjaan penyembelihan. Misalnya seekor minta bayaran 1.500.000 per ekor, nyembeli, menguliti, membagi, memotong-motong, memplastikan, dan sebagainya sampai distribusi. Seekor 1.500.000 dibagi 7 orang atau 1.400.000 lah, berapa? 1.400 berarti 200.000 per orang. Kalau disetujui, laksanakan. Kalau tidak, tawar-menawar di situ. Oh, mahal bono ujinya. Ya di situ dua tuinya sikunya kan. Kosan dua tui siku doh dogyang pulang tuh untuk pekerja. Enggak bisa. Nah, tergantung kesepakatan. Jelas semua ya? Jadi harus sampaikan ke yang pemilik tadi. Nah. Kau lawi ai sendiri. Tahu ya? Iya. Jadi katakan upah korban tadi tidak mencukupi dari peserta korban. Jadi kebetulan pengurus itu mau bela sesama menambah. Aku boleh saja. Ancak bono? Ancak bono? Maksudnya dari PT pribadi atau uang musaji? Pribadi. Ancak bono bang? Itu macam bono. Kau perlu balik yang PT uang dulu sodo. Diumumkan para peserta korban tahun ini, insya Allah yang menanggung Bang Husaini. Ya sebanyak 15 ekor ditanggung oleh panitia. Ya masuk abangnya panitia kan? Tanggung sudah. Ancaman orang. Tak apa ya orang. Mereka dapat pahala, abang lebih banyak dapat pahala. Iya orang tak, kalau iya daftar.
Bagus itu Masya Allah. Pada asalnya kan tolong menolong nih. Pada asalnya bukan cari keuntungan. Asalnya kan dibuat penelitian untuk saling menolong. Cuman di dalam perjalanannya kadang berubah niat. Makanya tadi dimulai dari awal merehab hati kita, menata niat kita. Jangan gara-gara tulang yang tak seberapa rusak, ibarat kata pepatah, rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Makanya diantisipasi dari awal. Kalau memang perlu diupah dengan tulang, kita belikan untuk peserta itu tulang-tulang. Ya. Diberikan tulang. Kadang-kadang kerja itu Itulah. Itu tadi niat lebih baru tadi. Tidak jarang kulit hilang. Kulit dari 2 boleh tinggal 3 lah. Kaki hilang. Oh, so kamu tadi tidak pincang nanya. Tapi kaki tinggal 3 lah. Itu dosa mencuri namanya, itu tidak boleh. Makanya kaum muslimin dan muslimat, berapalah sebuah kaki itu? Sampai 1.000? 30.000. Ya, di hari yang suci ini kita nodai. Nah, lebih baik datang ke panitia dan nio kaki bagian mereka, bukan bagian upah. Kan bagian masyarakat kan ada. Ya, bagian masyarakat kan ada. Yang maksud tadi tidak boleh, bukan maksudnya yang bekerja tidak boleh dapat bagian. Maksudnya tidak boleh dapat bagian sebagai upah. Seperti tadi, siapa bekerja dapat tulang, kalau tidak dapat tulang. Gitu. Atau siapa nak bekerja dapat hati, kalau tidak makan hati. Misal kan. Nah, jadi oleh sebab itu ini yang tidak boleh. Tapi kalau bagian masyarakat rata, nak bekerja tak bekerja dia dapat, boleh. Jelas tak? Nah, wallahu taala alam. Oleh itu kaum muslimin diantisipasi dari awal, niat kita tolong menolong. Tapi kalau seandainya dari awal niat akan terasa berubah, maka berterus teranglah. Bahkan mohon maaf kalau ada misalnya operasional masjid, ya operasional masjid kan untuk kegiatan masjid. Misalnya Bang ya, ini kan ada bercampur dana pembangunan, dana operasional sebagian enggak. Makanya harus dipisah, mana yang pembangunan, mana yang anak yatim, mana yang miskin, kemudian mana yang operasional. Nah, kalau sudah ada dana operasional, ini kan kegiatan masjid, maka boleh digunakan dana operasional masjid untuk kegiatan atau membantu kegiatan ini. Wallahu ta'ala. Dah. Dan siapapun yang berinfak kamu saji, dia ingin pahalanya cepat dicatatkan, bukan di bank, tapi di acara dan program. Ini kan banyak, subhanallah, tidak sedikit masjid menabung di bank. Apa maksudnya? Kegiatan tak nawo piti basimpan. Itu lebih halor tidak dilaksanakan, akhirnya kegunaannya tidak nampak, ujung-ujungnya kebaikannya tak terlihat dan pahalanya pun tak tercatat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka masjid yang baik adalah banyak infak masuk, banyak alokasi kegiatan keluar. Cuman jangan sembarang kegiatan, bobol acara drum band gitu. Ya macam-macam sudah itu, Allah musta'an. Ayo majadin buat acara rebana begitu. Atau khatam Quran pakai marching band. Tak matching antara Quran ya marching band. Gara-gara itu akhirnya dangdut buat doang lah. Ya dah mulai kan? Ya gara-gara musik nada dan dakwah awalnya ya lagu-lagu Padang Sahara, ya kan, kasidah ria. Nah, sudah itu mulai salawatan. Anak sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang selesai MTQ acara dangdutan. Allah musta'an. Dalam masjid pula. Ya mungkin.
Ada jadi saya terbayang kaum muslimin tapi besok lah nah, panjang cerita nanti. Jadi oleh itu Bang dah jole ya. Kalau jole sudah lah. Hah? Yang dimakan tadi itu kebanyakan itu diminta, Ustaz. Kalau ada orang anggota itu diminta dia Ustaz korban kan dipakai dia korban tadi ya. Iya. Itu diminta untuk dimakan bersama. Dia bukan keluar datang untuk dimakan bersama. Enggak, pesertanya dijelaskan ini kabau nomor 1 bulan. Atau diambil acak aja. Diundang atau suruh Ustaz. Diundang untuk diminta untuk masak sekian kilo aja semacam itu. Bagian mereka. Iya. Artinya berkurang bagian mereka. Iya, bagi korban diminta. Kalau begitu insya Allah joleh citonya. Yang saya bilang yang tidak jelas ceritanya. Dalam aplikasinya yang terjadi, bantai siku, bambiak setengah masak langsung. Kan tidak bagian peserta saudara dah. Siap bagian misalnya Bang Samsir, Dayan di rombongan pertama nih kan. Padahal kesepakatan tadi diambil bagian masing-masing. Gini nomor masak bagian siapa? Hah? Kan kau pertama korban. Nah kalau dicampur silahkan, tidak ada masalah insyaallah. Itu yang membuat ragu tadi. Kalau seandainya diambil dari setiap itu bagian dari pemilik dan oleh pemiliknya silakan. Bahkan ini bagus termasuk sunnahnya adalah yang pertama dimakan adalah dari korban itu sendiri. Kalau bisa dikondisikan seperti itu insya Allah selesai dari subuh tadi. Yang tidak, ini kan banyak yang saya perhatikan bantai siku langsung itu memasak. Walaupun tadilah kesepakatan seluruh peserta betul, cuman kita tidak memperhatikan itu masalahnya. Di apli teknisnya, ini kebanyakan kan tidak berilmu yang menjadi panitia akhirnya di waktu itu. Aduh diingin bongi lagi awak. Nah, diingin bongi. Kalau lo wangi mana? Kan kamu ni mau kaji nih. Allah sampai ki jamnya tidak boleh ada. Jam lah maju 3 minit 4 minit. Alun masuk katunya lah abang lazan. Yang bahaya Jumat. Alun masuk waktu zuhur, khatib lah naik mimbar. Akhirnya khutbah sebelum masuk waktu. Asa tu enggak? Itu disabuin lo wangi lah. Lo bisa dijangkau, datang tersalang deh jam digital. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau begini wadah payah jadinya. Jadi kalau kita seperti tadi tu, akhirnya masuk pelanggaran sedikit demi sedikit. Kadang-kadang ada yang apatis lah, ndak kan mau sabui je tak lah nya. Ndak kan mau di sabui. Yang kedua, jadi urusnya kau jawab ni kau jawab lu urusnya. Ada juga. Dan model-model itu sudah dulu sampai sekarang akan tetap ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya kita mulai tadi dengan mengikhlaskan, memurnikan tauhid kita, meniatkan keikhlasan kita, menata hati kita, jangan itu ya mandang, karena itu kan sebahagian dari harta kita bukan seluruhnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.